Oh, jangan berkutut ya. Ya ya, istri gak mau. Anu, ada tamu. Masa ada tamu ya. Halo guys, ini dalam rangka memeriahkan ya, Idul Fitri. Ya, mereka memeriahkan Idul Fitri. Pemda Tuban mengajak warga untuk keliling di tempat-tempat wisata, khususnya wisata dalam kota ya. Pertama di Abi Praya. Jadi pertama Abi Raya ya. Kemudian kedua Abi Praya, terus Gor dan keliling di dalam kota. Masih pada si ganteng desa Indonesia. Oh, bagus. Lanjut ya, lanjut. Kalau bisa tidak hanya di dalam kota Tuban, tapi di luar kota. Oh, ya, oke. Oke guys, terima kasih pada Pemda Tuban telah menyediakan bis untuk keliling di tempat wisata di dalam kota Tuban. Jadi saya ketemu dengan Cung, ganteng-ganteng semuanya ya, dan Duk juga cantik semuanya, cerdas, selamat bersaja. Oh, ini Mas, dengan Mas siapa? Nama lengkap? Halo masyarakat Kabupaten Tuban, perkenalkan nama saya Cung Danu. Saat ini sedang mengikuti city tour di Abirama ke alun-alun Taman Kota Abi Praya dan sampai di Gor dan berfinish di Abirama. Tujuan dengan adanya kegiatan di hari ini adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan dengan adanya si Mas Ganteng yang baru ini. Terima kasih. Ya, lengkap Mas, nama lengkap yang jelas. Nama lengkap saya Muhammad Wiradadul Mustafid. Panggilannya Cung Danu. Oh, Cung Danu. Ya, terima kasih Mas. Semoga sukses ya. Amin. Mas. Dan dengan harapan tidak hanya di dalam kota Tuban, tapi juga di tempat wisata di dalam Kabupaten Tuban yang mana sadar wisata cukup kreatif ya, baik itu swasta, negeri maupun perusahaan, dan itu sangat sukses untuk Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Terima kasih Mas. Yang lainnya di mana ini? Berapa? Sudah berangkat Bapak. Oh, sudah berangkat ya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Mas Ganteng. YouTuber luar biasa. Terima kasih sudah dimonitor. Ya, sudah diliput pada pagi siap. hari. Boleh sama saya. Aku. Oke, silakan bus nomor 4 yang sudah jadwalnya bisa jalan. Sudah, Mas. Enggak apa-apa. Nanti aja. Ini. Oh, ini Mas aku. Ya, di sini Mas. Ya, ini sudah berangkat. Terima kasih sudah keliling di wisata di Kota Tuban. Oke, saya. Suasana bersama Mas Ganteng, semuanya cantik juga, dengan ibu-ibu, dengan Mas Ganteng juga, dengan Mas dan panggilannya ya, dan juga cermat ya, smart ya. Ini bagaimana kesan ibu ini terkait dengan ini ya? Bagaimana perasaan ibu-ibu, anak-anak? Ini ya, bagaimana? Silakan komentar. Senang bisa jalan-jalan keliling Tuban. Oh ya, terus apa lagi? Ya, harapan bagaimana untuk bis wisata ini ya, tidak hanya mengangkut anak-anak pelajar, tapi juga ada kesempatan lain, yaitu wisata ya. Dengan harapan tidak hanya wisata di dalam kota Tuban, tapi juga di seluruh Kabupaten Tuban. Bagaimana pesan kesan ini? Ya happy. Oh, nama. Ya ini Pak ini. Bagaimana komentarnya? Ini enggak ada. Ini senang ya. Keliling. Apa nanti ada kesempatan turun ya? Tidak. Oh, monggo silakan kalau ingin memberikan pesan-pesan, kesan-kesan. Oke, Mas Ganteng ya, silakan. Saya permisi mondar-mandir ya. Saya berdiri ya. Permisi ya, saya di sini ya. Oh ya.
Oke guys, saya bersama Mas Supir. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Chong Danu dari Duta Wisata Chongdo, Kabupaten Tuban tahun 2024. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin, bapak izin, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan hari ini saya Chong Danu akan menemani Bapak Ibu adik-adik sekalian pada City Tour hari ini. Tujuan awal City Tour ini adalah agar masyarakat Kabupaten Tuban bisa merasakan bagaimana teknologi yang maju yang ada di Kabupaten Tuban, terutama Simas Ganteng ini. Jadi Simas Ganteng adalah transportasi umum yang diadakan pemerintah guna masyarakatnya bisa merasakan semua dampak teknologi yang telah disediakan oleh masyarakat. Jadi Bapak Ibu, jalan yang kita lewati adalah namanya Jalan Dendels Nasional Pantura, di mana sebelah samping kanan kita adalah pantai utara. Jadi di sebelah sana Kabupaten Tuban berbatasan langsung pada Provinsi Jawa Tengah. Nah, selanjutnya di sekitar sini, di pantai utara ini, masyarakat memanfaatkan pantai sebagai sumber mata pencariannya untuk mencari ikan. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwasanya Kabupaten Tuban merupakan salah satu provinsi yang ada di Jawa Timur, letaknya strategis di mana letaknya berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur dan dilintasi oleh jalan besar yaitu Jalan Pantura. Di sebelah sini adalah namanya Kelenteng Wansing View, di mana kelenteng tersebut merupakan kelenteng terbesar se-Asia Tenggara. Dengan ikon uniknya adalah kepiting, di mana komoditas unggulannya Kabupaten Tuban adalah rajungan. Di sini Bapak Ibu ada yang pernah makan kare rajungan? Sudah? Oh, barusan gitu. Bagus. Ya. Di sini saya mau tanya, di sini yang paling jauh daerah mana gitu, Bapak Ibu? Ada yang dari Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan. Oh, Pasuruan. Jadi di sini kebanyakan masyarakat lokal Kabupaten Tuban yang gitu ya. Jadi di sebelah samping kanan kita adalah salah satu produk unggulan para pedagang lokal yaitu ikan asap, di mana banyak berbagai jenis ikan asap, mulai dari ikan asap guys, ikan bandeng, ikan pe, ikan pindang dan lain-lain. Jadi tidak hanya itu, para pedagang lokal memanfaatkan ikan diolah menjadi terasi, petis, ikan asin, dan kerupuk ikan. Bapak Ibu, kita akan melewati yang itu namanya Plaza Ikan, di mana Plaza Ikan itu merupakan tempat berkumpulnya para pedagang dan pembeli untuk melakukan jual beli, yaitu produknya salah satunya adalah ikan asap. Oh, ini Plaza guys. Nah, ini dia. Nah, ini namanya Plaza Ikan Bapak Ibu, banyak menjual olahan-olahan dari laut. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bersenang-senang merasakan hawanya Simas Ganteng, perjalanannya Simas Ganteng. Saya mau tanya, ada yang tahu hari jadi Kabupaten Tuban tanggal berapa? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu bagaimana Ibu? Hadiahnya Simas Ganteng. Sebagai masyarakat Kabupaten Tuban, perlu kita ketahui bahwasanya hari jadi Kabupaten Tuban tepatnya pada tanggal 12 November. Di tahun 2025 ini usia Tuban yaitu 732 tahun dari 1293. Di belakang sana terdapat gambar kuda, di mana kuda tersebut sebagai ikon Kabupaten Tuban dengan filosofi di mana pada zaman dahulu Adipati Ronggolawe selaku Bupati Tuban kedua mempunyai hewan yaitu digunakan untuk berkuda. Nah, pada zaman dan oleh karena itu hewan kuda diangkat sebagai ikonnya Kabupaten Tuban. Selain itu,
pada zaman dahulu Bupati pertama Tuban bernama Adipati Dadang Warjono, yaitu anaknya adalah Adipati Wonggolawe Kabupaten Tuban selaku Bupati kedua Tuban. Dadang Warjono. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Salam sukses Mas. Oh, Cung, masuk. Oh iya, saya mau tanya Bapak Ibu, ada yang tahu asal mula nama Kabupaten Tuban? Watu Tiban. Selain itu ada lagi? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, tepuk tangan. Asal mula nama Kabupaten Tuban terdapat dua versi. Versi pertama yaitu pada zaman dahulu ada tokoh masyarakat sedang mencari sumber mata air di hutan, di mana hutan tersebut sebagai tempat beliau untuk mencari sumber mata air, dan beliau memukul batu dan batu itu keluar airnya, disebut dengan metu banyune Tuban, metu banyune. Versi kedua yaitu pada zaman dahulu salah satu tokoh masyarakat dari kerajaan Singosari membawa batu ke kerajaan Kediri. Oh, itu dia. Pada zaman dahulu belum sampai ke lokasi, batu itu jatuh di suatu daerah, yaitu daerahnya Kabupaten Tuban, yaitu Watu Tiban. Alun-alun Tuban. Selanjutnya adalah alun-alun Kabupaten Tuban. Kita akan memutari alun-alun Kabupaten Tuban. Perlu kita ketahui bahwasanya di sebelah barat terdapat sektor pendidikan, di sebelah selatan ada sektor pemerintahan, di sebelah timur ada sektor keagamaan. Ini adalah SMP 1 Tuban, sekolah tertua di Kabupaten Tuban, saat ini usianya 72 tahun. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang alumni dari SMP 1 Tuban. Selanjutnya adalah pintu masuk Pendopo Krido Manunggal. Ini berdirinya didirikan oleh Bupati ke-31. Selanjutnya kita akan memasuki area kawasan kantor pemerintahan Bupati Tuban. Nah, ini adalah kantor pemerintah Kabupaten Tuban, di mana kantor tersebut bentuknya masih sama, tapi ada tambahan fasilitas-fasilitas yang mungkin perlu dibutuhkan dalam pengelolaan Kabupaten Tuban. Jadi di setiap bangunan Kabupaten Tuban tidak meninggalkan corak batik Kabupaten Tuban, yaitu batik Wokcan. Selanjutnya kita memasuki area kawasan makam Sunan Bonang, di mana Sunan Bonang merupakan salah satu sunan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan berlaku di Kabupaten Tuban. Nah, ini adalah Masjid Agung Tuban, di mana masjid ini dijuluki masjid termegah di se-provinsi Jawa Timur. Siapa? Tidak ada. Kemana?
Nah, di sebelah kanan kita adalah kawasan pintu masuk Pantai Bom, di mana hari kemarin tanggal 2, 3, dan 4 terdapat festival, di mana yaitu festival namanya Wisata Pulang Kampung. Jadi di festival tersebut terdapat berbagai budaya, kesenian, oleh-oleh khas Kabupaten Tuban. Pada tanggal sekarang yaitu tanggal 3, Wisata Pulang Kampung menyediakan berbagai pertunjukan, mulai dari tak-takan, seni tari, live musik, dan parade kostum karnival. Ini adalah pendopo Ridho Manunggal yang nampak dari depan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada yang tahu salah satu makanan yang terekstrim di Kabupaten Tuban yang unik sekali? Untung. Ya, betul. Namanya ada yang tahu? Nah, sedikit informasi dari ampo. Ampo adalah makanan khas Kabupaten Tuban, di mana bahan bakunya terbuat dari tanah liat. Pada zaman dahulu, nenek moyang memanfaatkan ampo sebagai obat tradisional pereda sakit perut. Pada saat itu, nenek moyang kita mengambil tanah liat dari ladang mereka dan dibawa pulang, dibentuklah sebuah balok sampai berbentuk jadi balok persegi panjang. Habis itu dibentuk menggunakan bambu dan akhirnya bentuknya seperti astor. Nah, setelah dibentuk akan di oven, ditungku, dipanggang, dirasa setelah kering baru layak untuk dikonsumsi. Dan sampai sekarang ampo masih diproduksi sampai lewat sekarang Jalan Manunggal. Mungkin dari sini Bapak Ibu pernah merasakan gurihnya ampo? Belum pernah? Apakah ada bumbu masak lainnya, bumbu misalnya garam, apa hanya dibakar? Jadi ampo tersendiri itu tidak ada campuran sama sekali, cukup tanah liat sama air, dirasa adonannya kurang kalis atau kurang terbentuk gitu Bapak. Makasih.
Masih pernah makan ampun. Jadi Bapak izin jawab, untuk ampun sendiri saya belum pernah merasakan, tapi saya sudah pernah melihat secara jelas bagaimana proses produksinya mulai dari awal sampai akhir dan penjualannya bagaimana gitu. Kalau di dalam kota Tuban, tepatnya di kelurahan mana? Jadi di Tuban ada 2 daerah yang kemarin saya kunjungi, tepatnya di Semanding, di Punggan, terus kedua di Krek. Oh, keren. Semanding, Punggan. Terima kasih. Bagus. Informatif, sangat informatif dari Cung Kabupaten Tuban. Berwawasan luas ya, cerdas, berwawasan luas. Yang akan menikmati tempat-tempat area pendidikan dan pemerintahan ya. Oh, ini juga sport center. Kemudian ini ada beberapa perguruan tinggi yaitu Universitas Ronggolawe Tuban atau Uniro. Nah ini guys. Nah, di samping kanan kita terdapat para pedagang lokal yang sedang berjualan legen. Tidak tua gitu, legen. Jadi legen minuman khas Kabupaten Tuban di mana dari pohon siwalan. Jadi di pohon siwalan tersebut bisa menghasilkan air di mana yang dinamakan legen. Nah, ini adalah kantor Disput Merapat, di mana rumah kami berpulang sebagai seorang duta wisata Comdo. Jadi di Comdo di bawah nama Disput Merapat. Jadi di Disput Merapat sendiri kami dibimbing sehingga menjadi sebagai sosok seorang pemuda yang bisa menjadi representasi Kabupaten Tuban. Nah, ini adalah kampus Universitas Ronggolawe Tuban yang dimana namanya langsung dari Adipati Ronggolawe ya. Dengan kudanya bernama Andawesi. Jadi kudanya Adipati Ronggolawe ada namanya yaitu Andawesi. Itu adalah nama Andawesi. Bagus. Ronggolawe Tuban selaku Bupati kedua Kabupaten Tuban. Nah, ini banyak yang jualan legen. Mungkin habis ini Bapak Ibu yang ingin membawa oleh-oleh khas Kabupaten Tuban bisa langsung membeli produk lokal, produk UMKM yang ada di sekitar sini. Salah satunya adalah legen. Ada siwalan juga, ada kerupuk. Jadi di pohon siwalan tersebut dari akar sampai daunnya bisa dimanfaatkan, mulai dari buahnya, mulai dari airnya, dan daunnya. Daunnya bisa dibuat sebagai pembungkus jajanan yaitu namanya dumbek. Ada yang pernah makan dumbek? Dumbek siapa yang pernah? Ada yang pernah makan dumbek? Dumbek juga. Ya. Rasanya gimana Bu? Pedas, manis? Manis dan gurih. Ya, manis dan gurih. Oh ini kembar Bu ya? Kembar? Oh, enggak. Oh kaosnya kembar. Manunggal Kidul. Luar biasa guys, guide-nya guys. Oke Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwasannya di Kabupaten Tuban terdapat 2 jenis batik, yaitu yang pertama adalah batik gedok, kedua batik tulis Tuban. Jadi batik gedok sama batik tulis Tuban ada berbagai ciri khas tersendiri. Kita bahas dari batik gedok. Batik gedok terbuat dari kapas putih dan kapas coklat. Di mana proses pertamanya yaitu dipilah, memisahkan kapas dari biji. Setelah kapas itu dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang akan digedok menjadi selebar kain dengan berbunyi dok dok dok. Itulah nama dari batik gedok. Selanjutnya
batik tulis Tuban. Nah, yang saya kenakan adalah batik tulis Tuban dengan motif sulur-sulur, di mana Kabupaten Tuban terdapat beberapa daerah yang rata-rata masih hutan. Di sini menggambarkan kesuburan tanah Kabupaten Tuban. Jadi banyak motif batik tulis Tuban, mulai dari batik lokcan, motif Bang Waluh, Bang Jati, Godong Kates, dan lain-lain. Nah, ini adalah tempat produksi kecap Laron, kecapnya Kabupaten Tuban. Jadi Bapak Ibu enak guys, perlu wajib membeli produk kecap Laron Tuban karena kecap Laron Tuban merupakan salah satu kecap gurih di Indonesia. Jadi ya, makanan bagus. sama sudah enak. Selanjutnya ada Taman Kota Abdi Praya. Selamat datang di Taman Kota Abdi Praya. Jadi Bapak Ibu habis ini setelah Bapak Titur bisa mengunjungi Taman Kota Abdi Praya. Sudah disediakan berbagai fasilitas mulai dari anak-anak sampai dewasa juga. berapa menit? Berapa menit? Kalau turun enggak? Oh enggak. Oke. Iya, Taman Abdi Praya guys. Nah, dulunya hutan ya, taman hutan kota. Itu guys, Taman Abdi Praya. Permisi ya. Permisi ya. Boleh kena situ. Boleh. Nama Mas Assistant Driver Mas David. Iya. Drivernya Bapak Soleh. Bapak Soleh. Muhammad Soleh ya. Terima kasih Bapak Soleh dan Assistant Driver selalu setia menemani warga Tuban dan sekitarnya. Keliling dimulai dari Api Raya, alun-alun, kemudian Api Raya, Stad Adi Rama, alun-alun, kemudian Abi Praya. Kita menuju ke dalam kota guys, yaitu ini Jalan Pahlawan, akan menuju Jalan Basuki Rahmat dan mendekati patung kuda putih guys. Wah, warga Tuban merasa senang guys ya, gratis guys. Selanjutnya kita akan melewati makam pahlawan. Nah, ini guys, makam pahlawan. Taman makam pahlawan. Di situ banyak pahlawan yang telah berjuang memperjuangkan Indonesia, terutama daerah Kabupaten Tuban. Dan di mana Kabupaten Tuban terdapat berbagai SDA-nya yang melimpah mulai dari PPPI, Pertamina, minyak dan Namanya Taman Makam Pahlawan Ronggolawe, bukan berarti Ronggolawe dimakamkan di situ ya. Hanya nama guys. Nah, di ujung sana sudah terlihat di situ ada kuda yang bertumpuk 9. Di situ berwarna putih. Filosofinya adalah menggambarkan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Jadi kuda Celiko yang bertumpuk 9 menggambarkan perjuangan Wali Songo yang telah menyebarkan agama Islam. Dengan warna putih yaitu dengan warna kesatuan.
Nah, ini adalah patung 9 kuda selingkuh. Nah, ini melewati jalan Basuki Rama. Tadi sudah lewat 9 patung kuda ya. Kenapa tidak 9 onta ya? Mas, kenapa kok gak patung 9 onta ya? Orang Belawi agamanya apa ya? Pahlawan orang Belawi. Banyak nggak tahu ya. Wisata alam yaitu wisata Pantai Kelapa. Mungkin dari sini ada yang pernah ke sana? Hai guys, kenapa guys? Rumah ini. Nah, di situ terdapat Orang Belawi beragama apa guys? berbagai fasilitas yang disediakan ke sana dari camp, olahan seafoodnya dan lain-lain. Di situ terdapat masakan seafood dari kali rajungan, kerang, kerangan, ikan bakar, dan lain-lain. Nah, ini akan melewati pertigaan Gedung Papak guys. Ini ada salah satu rumah kuno guys. Itu rumah kuno guys. Zaman Belanda kan. Jadi mudah-mudahan tidak dibongkar ini ya. Si pemiliknya mudah-mudahan mengerti akan nilai sejarah. Nah, ini pertigaan Gedung Papak guys. Sayangnya Gedung Papaknya nggak ada, sudah diganti dengan masjid guys. Kemudian itu perempatan, karena namanya dulu sebelum ada Bravo, itu namanya perempatan Kali Tempe guys. Jadi oh ya lupa tadi Gedung Budaya Lokal ya. Nah, ini perempatan Kali Tempe terkenal. Zaman dulu bis itu tempat pemberhentian di sini guys. Pantai Kelapa, di situ juga ada wisata alam atau bukan lagi yaitu wisata melang. Ada yang tahu wisata melang? Perahu di situ sebagai perahu. Jadi Bapak Ibu bisa merasakan naiki perahu dan menikmati selawang, seperti haji dan air terjun. Nah, ini kan. Sebenarnya ada banyak rumah kuno guys di dalam kota Tuban. Dulu sebelum ada BNI yaitu ada rumah kuno guys, bangunan kuno. Ini perempatan namanya perempatan Pegadaian guys. Antara Agus Salim dan Jalan Pemuda ya. Oh, Majapahit ya. Ini Jalan Pemuda guys. Itu kantor Pegadaian guys. Kemudian akan mendekati perempatan stasiun kereta api ya. Nah, ini perempatan stasiun kereta api guys, sebelah kiri. Nah itu guys, mulai tidak beroperasi tahun 1990-an. Ah itu guys. Mendekati perempatan Sambong. Oh, ini perempatan Sambong guys, di dalam kota Tuban. Sebelah kanan jalan apa itu? Agus Salim. Sebelah kiri, oh nggak tahu jalannya ya. Itu Merek. Sambong juga. Nah, ini jembatan Sambong guys.
Saya bisa juga. Bisa, boleh. Makasih. Nun sewa. Enak guys. Duduk di samping Bapak Soleh. Itu hotel guys. Sengaja tidak saya stop guys. Di sekitar beberapa puluh menit. Baru kali ini ya saya naik gini. Saya baru kali ini guys. Sebenarnya bis kota ya. Itu enak ini guys. Daripada tergantung jalan raya, jalan aspalnya guys. Tapi ini bisnya bagus, enak, ganteng tenang ya. Oh, oke. Nah, ini menuju akan melewati perempatan Kembang Ijo. Pas lampu hijau. Ini kanan jalan Diponegoro, kiri jalan Pramuka menuju jalan Sunan Kalijogo, akan menuju ke Gor gedung, akan menuju Gor guys, gedung olahraga Anuraga. Nah, ini mendekati guys, ya tampak sebelah kanan. Bapak Ibu, kita akan sampai di lokasi selanjutnya, yaitu di sana terdapat patung yang sangat gagah dan tangguh sekali, yaitu patung Lenda Sucipto, di mana patung tersebut langsung menghadap ke alun-alun Kabupaten Tuban, di mana para pahlawan yaitu Lenda Sucipto merupakan tokoh pahlawan yang memperjuangkan hak Indonesia. Anak-anak dengarkan, ayo. Pelajaran ini ya. Oh, bagus guys. Ini adalah Dewan Rangga Jaya. Jadi Bapak Ibu bisa merasakan semua fasilitas yang telah disediakan pemerintah, mulai dari olahraga, jogging, basket, futsal, dan lain-lain. Dan di sore hari sampai malam hari Bapak Ibu bisa menikmati jajanan street food yang disediakan oleh para pelaku UMKM. Nah, ini adalah patung Lenda Sucipto yang dimana menghadap langsung ke alun-alun Kabupaten Tuban. Nah, ini kurang beberapa puluh meter guys menuju ke finish, yaitu Abirama. Ini jalan Tengku Umar. Thank you Mr. Driver and assistant driver. Thank you very much, sir, for driving the people of Tuban, or Tubanis. And thank you very much, Mas.
Sebelum kita sampai di finish, mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait wisata, kesenian, budaya atau oleh-oleh khas Tuban. Ya, mudah-mudahan ada gratis lagi keliling, tidak hanya di dalam kota ya. Tidak hanya di dalam kota, tapi tempat-tempat wisata di Kabupaten Tuban luar biasa. Si ganteng ya, Bupati ganteng ini se-Indonesia ya. Bagus. Kapan Mas? Rekreasi di seluruh Kabupaten Tuban mungkin tahu, bisa diusulkan rekreasi di tempat-tempat wisata Kabupaten Tuban karena sangat banyak itu. Jadi Bisa di ya. di suatu objek wisata, pemerintah atau kelompok sadar wisata atau Podarwis bisa menambah fasilitas-fasilitas yang menurut teknologi bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi agar calon-calon wisatawan bisa merasakan objek-objek atau fasilitas yang dulu belum ada dan sekarang sudah diadakan. Terima kasih. Salam sukses semuanya. Terima kasih. Anda telah subscribe, comment, like, and share. Thank you. Bye. Sebentar lagi kita akan sampai ke sini, yaitu kita kembali lagi ke Abi Praya. Jadi Abirama. Abirama gitu. Sama-sama adinya ya. Aku juga bingung. Jadi Abirama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mewah, indah, dan elegan. Jadi Mas, hati-hati anak-anak ya. Ya. oke, Bapak Mas, Ibu, seneng anak-anak. saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Condong Kabupaten Tuban. Medon dulu ya. Medon dulu ya. Selamat berlibur kembali dan selamat menikmati keindahan kota Tuban. Terima kasih, Mas. Ulang lagi, Mas. Mas apa? Danu. Mas Danu ya. Ya, terima kasih Mas Danu. Oke, atas segala Ibu. Sampai Oh, jumpa ini di sini penumpang yang lainnya, guys. Luar biasa, ini bis kelima, guys. Jadi semuanya total 5. Mas, jangan turun dulu. Ya, Oke, terima kasih Bapak Ibu. ya, aku ikutin dulu. Ya, terima kasih. Ayo atas, di atas Bu. Awas Bu. Ya, hati-hati ya. Terima kasih. Oke, bisa di itu loh ya ini sapian. Ini. Nah, ini kloter kedua guys, yang akan menaiki bis Liga 5. Mainan ini manar batin luar biasa. Sama-sama. Tuban Jokrek, Mas, sangat menyenangkan sekali. Ya, dengan harapan yang akan datang gratis, yaitu tempat-tempat wisata seluruh Kabupaten Tuban menunjukkan kreativitas warga sadar wisata kepada baik pemerintah, swasta maupun pribadi. Semoga gratis, sekali lagi gratis untuk warga Tuban keliling dengan menggunakan bis ganteng. Demikian juga bupati yang ganteng. Sukses, salam sukses ya. Oke. Bye, terima kasih. Ada subscribe, comment, like, and share. Oke, thank you. Bye. Thank you, Pak.